Teori David Ricardo. Kami, mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya mempersembahkan materi yang berisi teori David Ricardo. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas 2023B. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia Fotoru dengan NIM akhir 006. Rizka Dwi Dayati dengan NIM 007. Saya Erika Aura Aprilia dengan NIM akhir 009. Saya Riza Sulumita Rabhela dengan NIM akhir 048. Nurhida Rahmadani, NIM 082. Perkenalkan, saya Ahmad Yusuf Wafi dengan NIM akhir 100. Perkenalkan, saya Aviana Effendi, NIM akhir 108. Reka Natasha Aurelia Riana dengan NIM 149. David Ricardo merupakan seorang pakar ekonomi politik Inggris yang berpengaruh besar dalam sejarah pemikiran ekonomi. David Ricardo lahir di London, Inggris tahun 1772. Kesuksesan Ricardo ini berhasil mengumpulkan kekayaan pribadinya yang sangat besar melalui spekulasi pasar keuangan. Setelah melakukan bisnis dan menghasilkan kekayaan, Ricardo pensiun dari dunia keuangan, lalu ia memasuki Parlemen Britania Raya dan menjabat selama 4 tahun. Teori sewa tanah. Teori sewa tanah menurut David Ricardo merupakan salah satu kontribusi utamanya dalam pemikiran ekonomi. Ricardo memandang tanah sebagai faktor produksi yang unik yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia dan memiliki sifat alamiah. Teori ini menyatakan bahwa tanah dapat menghasilkan sendiri untuk memenuhi keperluan masyarakat sehingga menguntungkan. Yang pertama, kualitas dan produktivitas tanah. Menjadi faktor penting karena tanah yang lebih subur dan dapat menghasilkan hasil yang lebih baik cenderung memiliki sewa yang lebih tinggi daripada pekerja atau pemilik modal. Yang kedua, keberlimpahan dan kelangkaan tanah. Jika tanah dalam jumlah terbatas, maka permintaan tanah akan tinggi. Hal ini berdampak pada kenaikan harga sewa tanah. Yang ketiga, permintaan hasil tanah. Jika permintaan akan hasil-hasil tanah tinggi, maka harga sewa tanah cenderung naik karena peningkatan nilai ekonomi tanah. Selanjutnya, relevansi dan penggunaan teori sewa tanah dalam pemikiran ekonomi modern. Ricardo memiliki relevansi dengan pemikiran ekonomi modern. Teori ini memberikan wawasan dalam analisis penghasilan, distribusi, kebijakan ekonomi, perencanaan penggunaan lahan dan pembangunan perkotaan. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sewa tanah dapat membantu pembuatan kebijakan dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya tanah secara efisien. Selanjutnya yaitu teori nilai kerja dan upah. Tentang teori nilai kerja dan upah alami, Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ongkos itu berupa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup yang disebut upah alami atau natural wage. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami. Tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Tingkat upah alami ini naik proporsional dengan standar hidup masyarakat. Akan tetapi, teori yang semula dimaksudkan untuk menjelaskan tentang nilai tukar suatu barang atau komoditas ini akan diterangkan kemudian oleh kaum sosialis dicap sebagai teori upah besi, Iron Law of Wages. Berkat pengaruh Ricardo, timbul gerakan anti-Corn Law antara tahun 1820 sampai 1850. Gerakan yang menentang diaturnya tata niaga jagung di Inggris. Gerakan ini dipimpin oleh Cockburn dan Bright serta didukung oleh Ricardo dari pihak akademis. Pengaruh ajaran Ricardo sampai ke Jerman. Mereka yang percaya bahwa perdagangan harus emas dari campur tangan pihak manapun, pemerintah atau swasta, mendirikan suatu aliran pandangan ekonomi sendiri yang dikenal dengan aliran Manchester. Teori keunggulan komparatif. David Ricardo mengatakan terjadi perdagangan baik itu secara nasional maupun internasional tergantung pada keunggulan komparatif yang lebih efektif dan efisien daripada keunggulan absolut atau keunggulan mutlak.
Jadi, dapat kita ketahui bahwa keunggulan komparatif menurut David Ricardo adalah mampu bersaing dengan perusahaan dalam hal perdagangan, baik itu secara nasional maupun internasional melalui spesialisasi kerja. Menurut Ricardo, negara harus memusatkan kegiatan ekonominya pada industri agar bisa bersaing dan lebih kompetitif dalam perdagangan luar negeri. Keunggulan komparatif terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan negara lain. Contohnya, untuk menghasilkan satu mobil di Indonesia dibutuhkan 2000 jam tenaga kerja, sedangkan di Jepang hanya dibutuhkan 1000 jam tenaga kerja. Untuk menghasilkan 1 ton padi di Indonesia dibutuhkan 100 jam tenaga kerja, sedangkan di Jepang dibutuhkan 150 jam tenaga kerja. Kelebihan dari teori-teori David Ricardo. Yang pertama, teori keunggulan komparatif. Meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Negara-negara dapat mengalokasikan sumber daya yang langka secara efisien. Setiap negara akan fokus pada produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian, meningkatkan margin keuntungan. Melalui produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah, negara dapat menjual produk dengan harga kompetitif di pasar internasional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan peluang bisnis yang lebih baik. Kemudian, memperoleh hasil material lebih tinggi. Jika berfokus pada produksi barang dengan keunggulan komparatif, maka negara dapat memperoleh lebih banyak produk menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien. Hal ini berarti negara-negara tersebut dapat meningkatkan tingkat konsumsi dan kesejahteraan masyarakat mereka. Kedua, teori sewa tanah. Tingkat kesuburan tanah dapat mempengaruhi uang sewa. Semakin subur tanah tersebut, maka akan semakin tinggi uang sewa yang akan dibayar. Karena tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan dalam suatu produksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan produksi. Yang ketiga, teori nilai kerja. Dijelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Biaya tersebut berupa biaya yang dikeluarkan untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup atau upah alami. Jika harga yang ditetapkan lebih besar daripada biaya-biaya, maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Dengan tingginya laba yang didapatkan, maka akan menarik perusahaan lainnya untuk masuk pasar, yang berarti produksi akan meningkat, sehingga terjadi kelebihan produksi di pasar. Selanjutnya, kelemahan dari teori David Ricardo yaitu sebagai berikut, atau dicetuskan dari Skousen 2007. Yang pertama, mengabaikan pengaruh teknologi. Mulanya, kemajuan teknologi bisa menahan laju penurunan hasil, tetapi pada akhirnya, jika pengaruh kemajuan teknologi habis, hukum penurunan hasil berlaku lagi dan perekonomian bergerak menuju stasioner atau law of diminishing return. Dan Ricardo kurang memperkirakan potensi kemajuan teknologi dalam menahan menurunnya hasil tanah. Hal ini telah dibuktikan oleh negara-negara maju. 2. Pengertian yang salah tentang keadaan stasioner. Pandangan Ricardo tentang mencapai keadaannya stasioner secara otomatis tidak mungkin beralasan, sebab tidak ada perekonomian yang mencapai keadaan stasioner dengan keuntungan yang meningkat. Produksi meningkat dan pemupukan modal itu akan tercapai. Ketiga, pengertian yang salah tentang penduduk. Menurut Ricardo, meningkatnya jumlah penduduk, maka upah tidak dapat meningkat, tidak terbukti. Upah tidak cenderung menuju ke tingkat upah minimal. Sebaliknya, terjadi peningkatan upah yang terus-menerus dalam bentuk upah, uang, dan dengan sendirinya penduduk cenderung menurun.
Keempat, kebijakan pasar bebas yang tidak dapat diterapkan. Menurut Ricardo, kebijakan pasar bebas tidak dapat diterapkan jika ada campur tangan dari pemerintah karena perekonomian berjalan dengan otomatis melalui persaingan yang sempurna. Kelima, mengabaikan faktor-faktor kelembagaan. Padahal faktor kelembagaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan tidak dapat diabaikan. Keenam, teori Ricardo adalah teori distribusi, bukan teori pertumbuhan, yang menentukan besarnya bagian buruh, tuan tanah, dan pemilik modal. Ketujuh, tanah juga menghasilkan berbagai macam produk selain gandum. Ricardo berpendapat dalam jangka pertumbuhan ekonomi, hanya satu produk yang bisa dihasilkan dari tanah, yaitu gandum. Ini adalah pendapat yang usang sebab ternyata tanah bisa menghasilkan berbagai macam produk selain gandum. 8. Modal dan buruh bukanlah koefisien yang tetap. Asumsi Ricardo bahwa modal dan buruh merupakan koefisien produk yang tetap itu tidak benar. Asumsi ini tidak berlaku sebab buruh dan modal adalah variabel bebas.